sahabat sehat, perkenalkan nama saya Stella Kray Dan saya Maria Natalia Tablasrai. Kami dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik semester 2, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Di sini kami akan membahas tentang penyakit malaria. Nah, tahukah sahabat sehat apa itu malaria? Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi parasit Plasmodium. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dapat menimbulkan komplikasi berat yang berujung pada kematian. Menurut World Malaria Report 2015, menyebutkan bahwa penyakit malaria telah menyerang 106 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyebaran penyakit malaria yang paling tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, daerah-daerah tersebut tergolong dalam daerah endemis malaria. Malaria ini dapat menggigit seseorang pada waktu petang hingga subuh. Ada banyak jenis Plasmodium, tetapi hanya 5 jenis saja yang dapat menyebabkan infeksi malaria pada tubuh manusia. Yang pertama adalah Plasmodium vivax, yang kedua Plasmodium falciparum, yang ketiga Plasmodium ovale, yang keempat Plasmodium malaria, dan yang kelima adalah Plasmodium knowlesi. Ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, Plasmodium akan masuk ke dalam aliran darah dan ikut terbawa sampai ke sel hati untuk berkembang biak di dalamnya. Proses tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Setelah berkembang cukup banyak, Plasmodium akan pecah dan masuk ke dalam pembuluh darah untuk menyasar sel darah merah sebagai tempat perkembangbiakan di dalamnya. Plasmodium akan menyebar ke seluruh tubuh manusia hanya dalam kurun waktu 36 hingga 72 jam. Nah, Plasmodium akan berkembang biak dengan pesat di dalam sel darah merah dan memicu pecahnya sel darah merah. Kondisi inilah yang menjadi pemicu demam pada pasien atau penderita. Singkatnya, semakin banyak sel darah merah yang terinfeksi, maka semakin tinggi pula demam yang diderita. Gejala yang ditimbulkan ada 2, yaitu gejala klasik dan gejala dengan komplikasi berat. Gejala klasik disebut dengan trias malaria. Kondisi tersebut disertai dengan keadaan menggigil yang diikuti dengan demam dan berkeringat, disertai dengan sakit kepala, muntah, mual, nyeri otot, dan diare. Gejala dengan komplikasi berat ditandai dengan gangguan kesadaran, kejang-kejang, panas tinggi, mata atau tubuh kuning, pendarahan pada hidung, gusi atau saluran pencernaan, sesak napas, muntah terus-menerus, hilangnya nafsu makan, warna air seni tua sampai hitam, serta jumlah air seni kurang sampai tidak ada. Nah, untuk penanganannya dapat diberikan obat-obatan anti malaria seperti dehidroartemisinin, piperaquine, chloroquine, primaquine, dan pamaquine. Berikut ini adalah beberapa langkah preventif untuk mencegah timbulnya penyakit malaria. Yang pertama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan kelambu berinsektisida atau repelen berinsektisida, melakukan fogging di daerah atau lingkungan sekitar, kemudian menebar ikan pemakan jentik-jentik nyamuk seperti ikan kepala timah, ikan emas, dan ikan cupang. Menggunakan pakaian dan celana berlengan panjang pada malam hari, membersihkan bak mandi dan mencampurkan bubuk abate ke dalamnya untuk membasmi jentik-jentik nyamuk, menguburkan sisa barang-barang bekas, dan membersihkan lingkungan dan menyingkirkan genangan air. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih.